ditakutin pun percuma, meninggal juga. Gerbang pemisahnya kan kematian, ya. Karena itu orang beriman nggak takut meninggal. Yang takut meninggal itu cuma satu aja, yang tidak punya bekal. Itu aja. Kan rumusnya gampang, kata Quran, kullu nafsin. Kalau nafas itu artinya pulang bawa bekal. Kalau bekalnya benar nggak akan takut. Takut itu artinya apa? Kurang bekal. Takut itu artinya apa? Salah bekal. Takut itu artinya apa? Nggak punya bekal. Dan biasanya orang yang nggak punya bekal itu sulit pulang. Kan mudik kemarin begitu kan? Kalau nggak ada bekal nggak pulang kan? Ya, ditarik pulang pun susah kan? Baik. Nah sebaliknya orang yang punya bekal itu menyiapkan dirinya untuk pulang. Karena itulah jadilah mayit yang benar. Cari bekal sebaik-baiknya untuk apa? Pulang. Nanti kita pelajari. Kita urutkan dulu satu-satu supaya detail. Jadi kita temukan mayit ini. Ini masih ada nafasnya. Lalu datang maut, lihat katanya, derivasi katanya. Mayit datang maut, ini ada tasdidnya. Gambaran dari nafas. Datang malakul maut, mengambil nafasnya, datang malak, mengambil nafasnya lewat maut. Kalau diambil, berubah namanya dari mayit jadi mayit namanya. Tasdidnya hilang. Maitun. Lihat, ini ilmunya mahal karena tidak mudah mendapatkan kitabnya. Nah, saya meneliti karena saya fokus meneliti di kajian kebahasaannya. Saya mengambil jurusan formal di bahasa Arab untuk mendalami Al-Quran karena kecintaan pada Quran. Nah, ini tidak mudah mendapatkan ini. Jadi ini bukan ilmu otak-atik. Dan saya nggak punya TikTok. Sekali ketik diketok gitu ya, nggak ada. Saya nggak punya. Ya, saya cuma dua yang nggak punya. Satu Twitter, kedua TikTok. Saya nggak punya. Jadi kalau ada akun mengatasnamakan nama saya, itu bukan saya. Jelas ya? Yang lain ada yang formal. Balik ke sini. Ini kalau sudah diambil nafasnya, meninggal, datang maut, ini jadi hilang tasdidnya, jadi sukun begini. Maitun. Coba baca yang ini. Mayyitun, yang ini. Tuh. Perhatikan baik-baik. Kenapa tasdidnya hilang diganti dengan sukun? Ini mahal sekali ilmunya. Kenapa tasdidnya hilang diganti dengan sukun? Sukun itu artinya apa? Mati. Ya kan? Bukan hanya mati. Kalau ada sukun kan dimatikan kan? Bukan hanya mati. Sukun itu seakar dengan kata sakinah, artinya tenang. Usahakan kalau wafat, kalau meninggal, kalau mati, usahakan wafatnya tenang. Tidak mungkin orang tenang itu kecuali punya amal yang baik. Nah, amal yang baik itu dilahirkan lewat apa? Dari ketaatan, dari bekal yang dikumpulkan. Nah, ketenangan yang dilahirkan dari sebuah ketaatan, bahasa Arab jadi disebut dengan tuma'ninah. Dari itma'anna yatma'innu. Bukankah saat sholat ada tuma'ninah? Ruku tumaninah kan, hatta tatma'inna raki'ah. Sujud tumaninah kan, hatta tatma'inna sajidah. Apa yang dimaksud tumaninah di sana? Merasakan kenikmatan dalam ibadah sehingga meresap ke dalam jiwa. Pancarannya dalam aktivitas. Nah, kalau banyak dikerjakan sifat ini memberikan pengaruh ke nafas. Nafas kalau banyak diisi tumaninah, maka dia akan punya sifat tumaninah. Sifat yang melekat kepada nafas berubah katanya dari tumaninah menjadi mutmainnah namanya. Nafas yang memiliki tumaninah disebut dengan nafsul mutmainnah. Maka turunlah Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang karena sudah punya banyak bekal. Ya kan? Sekarang cepat tinggalkan dunia, pulang. Nah, ini yang akan kita bahas. Kamu cepat pulang. Aku sudah ridha dengan kegiatan dan bekalmu selama hidup di dunia. Engkau pun akan ridha dengan pemberianku yang aku siapkan saat engkau meninggalkan dunia ini. Makanya ketika mendapatkan kalimat itu, hatinya makin tenang. Itulah yang menyebabkan orang meninggal itu ada yang senyum, ya kan? Terus tiba-tiba punya waktu sujud, saking bersyukurnya. I'malu ala Dauda syukra. Jadi keluarga Daud itu kalau sedang bersyukur sujud tuh. Ada yang sujud, ada yang senyum.
Ada yang bahkan menyiapkan diri. Kenapa? Karena dia sudah merasakan panggilan yang memberikan ketenangan pada jiwanya. Bekalnya siap. Ya, radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hambaku. Ibad, kita tuliskan ini. Tuliskan dulu. Wadkhuli jannati. Jannah ditemukannya di mana? Kita lihat. Allah sudah memberikan pendahuluan. Saat akan meninggalkan dunia ini sudah dibuka oleh Allah untuk menguatkan persiapannya selama ini. Disiapkan alamnya di sini, ditunjukkan surganya di sini. Bahkan ada orang-orang yang saat wafatnya sudah ditunjukkan tempat surga, tempat pulangnya. Pernah dengar seorang saleh sama Asyah? Sayyidah Asyah, istrinya siapa? Firaun. Bukankah saat diikat di tiang dan akan dieksekusi, tiba-tiba beliau berdoa kan? Ya, Rabbi najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, mohon anugerahkan aku keselamatan dari buruknya siksa Firaun. Jadi beliau ingin menunjukkan manfaat dari keimanan saya selama ini. Ya Allah, tolong buktikan sebelum saya wafat. Ya, jangan berikan kepada saya rasa untuk dihukum oleh Firaun. Maka apa yang Allah tampakkan? Allahu Akbar. Saat diikat itu, tiba-tiba ditampakkanlah tempat indahnya di surga. Istananya ditampakkan. Beliau tersenyum. Saat senyum itulah kemudian diwafatkan oleh Allah sebelum mendapatkan hukuman Firaun itu. Dan saat senyum itulah Firaunnya komen. Itu langsung dislike saja. Ya. Kan kalau ada orang komen, like, share, and ya, kalau ini dislike saja langsung. Apa kata Firaun? Ini perempuan mau disiksa kok malah senyum. Karena ada yang tidak tampak dalam pandangan manusia sebelum seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cukup bekalnya, tenang jiwanya, ditampakkan tempat pulangnya dan pulang dia dalam keadaan kesenangan yang sangat luar biasa. Nah, ini sudah fitrah, teman-teman. Sukun ini fitrah. Kalau sudah mayit sukun. Cuman gak banyak orang sadar ketika melihat sukun. Saya melihat sampai orang Jepang pun bikin film animasi, ya, itu yang Dragon Ball itu loh, yang tulisan Shusuke Watanabe tahun 96, ya kan? Son Goku saat mengkamehameha Piccolo kan, ya kan? Tiba-tiba mati, atasnya ada bulatan kan? Anda bayangkan, orang-orang yang bikin tulisan, bikin cerpen, bikin komik macam-macam, itu sudah fitrah ini ada bulatan ini. Tapi orang beriman beda cara pandangnya. Saya nggak nonton, cuma saya senang baca. Jadi saya berpikir orang sadar dengan teorinya, tapi kita diberikan oleh Allah keimanan, seharusnya kita sadar dengan imannya. Nah, sekarang kalau sudah paham ini secara teoritis, kita bahas apa alamnya yang dimaksud di sini, apa persiapannya selama hidup menjadi mayit di sini, dan bagaimana kita menyusunnya. Itu yang coba kita uraikan dalam bagian kedua di materi kita. 1. Yang pertama kita mulai dari barzakh dulu yang paling sedikit. Kata barzakh, ba, ra, zai, kha. Barzakh. Kata barzakh bila disebutkan dalam bahasa Arab, dia berarti pemisah dari dua tempat yang tak nampak secara kasat mata. Pemisah dari dua tempat yang tak nampak secara kasat mata. Perhatikan sini pelan-pelan. Ini ada dinding kan? Ya, di depan. Dinding ini kan memisahkan ruangan di sini dengan yang di belakang ya. Baik. Lihat lagi dindingnya, ada kaca di samping. Teman-teman lihat dari luar ke kanan. Ada dinding ya? Itu pemisah kan ya? Kelihatan nggak dindingnya? Nah, karena kelihatan itu nggak bisa disebut barzakh. Jelas? Maka dalam bahasa Arab itu disebut dengan satar kalau nampak remang-remang, hijab kalau nampak tertutup sama sekali. Jadi kalau nampak remang-remang, nutup tapi masih kelihatan remang-remang, nggak nyata kelihatannya, itu disebut satar namanya. Satrun. Satara, yasturu satran. Satara yasturu atau satara yastiru. Sudah? Satran. Pernah dengar sutrah? Sutrah ya? Kalau mau sholat ada sutrah kan? Nah, kenapa sutrah disusun tidak terlampau tinggi sehingga nampak keadaan keseluruhan bagiannya? Jelas? Yang penting ada pembatas yang ketahuan kalau orang mau lewat itu, ada orang sholat gak boleh dilewati.
Tapi kalau penutup total begini, nggak terlihat di belakang ini ada apa, maka disebut hijab namanya. Hijab dari kata hajaba. Ibu itu pakai hijab atau pakai sutra? Ayo, saya ulangi, hijab atau apa? Sutra. Kalau pakai hijab, maka pakailah penutup itu sehingga tidak tampak dari yang dihijabi itu. Jadi jangan sampai menggunakan penutup, tapi bagian dari tubuh itu masih tampak secara remang-remang. Itu bukan hijab namanya. Itulah kenapa disebut dengan hijab, dan diberikan isyarat agak dilonggarkan itu yudnina min jalabibihinna, direndahkan, dilonggarkan, supaya dengan longgar dan rendah itu, maksud rendah itu diturunkan bukan diangkat, ya, supaya tertutup sempurna dan tidak tampak bagian dari tubuh sekalipun lekuk atau remangnya. Paham? Tapi di sini tidak disebut dengan sutra, tidak disebut dengan hijab. Sebab hijab kalau dibuka terlihat. Tamam? Untuk alam ini sifatnya disebut dengan barzakh, bukan sutra, bukan hijab. Jadi kalau antum mendapati dua bagian, ini satu A, ini B, paham? Ini ada pembatas yang tidak menyatukan ini, nggak bisa ketemu nih. Di sini nggak bisa ke sini, nggak bisa ketemu, ini nggak bisa ketemu. Ya, tempatnya misalnya kelihatan tuh, dari sini kelihatan, tapi nggak bisa mempertemukan ini. Ini balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Ini barzakh namanya. Kalau di lautan yang luas, yang besar, pernah melihat misalnya di YouTube, ya, atau National Geographic, ada tiba-tiba ikan, terus balik lagi, ikan balik lagi. Ketika diteliti ternyata itu pertemuan dua arus di situ, ya. Kemudian tiba-tiba ada pembatas di antara dua itu sehingga ikannya nggak sampai ke tempat lain. Begitu nyampe ke sini, balik lagi, nyampe ke sini, balik lagi. Dan dahsyatnya, karakteristik ikan di wilayah ini tidak sama dengan ikan di wilayah sini. Dan itu kalau dicari di kitab manapun, keterangan itu ditemukan di kitab suci hanya dalam Al-Quran. Surah ke-55 ayat 19 sampai ayat 20. Ya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah pisahkan dua arus air dalam lautan itu, ya, marajal bahraini yaltaqiyan, yang keduanya itu ya nggak bisa menyatu, ketemu di satu titik tapi nggak bisa nyatu. Kenapa nggak bisa bersatu? Bainahuma barzakhul la yabghiyan, karena keduanya ada dinding pembatas yang tak nampak secara kasat mata. Jadi nggak kelihatan dindingnya, pemisahnya nggak kelihatan, tapi alamnya ada, ya. Pemisahnya nggak kelihatan, alamnya ada. Tempatnya kelihatan, tapi alamnya nggak kelihatan, pemisahnya ada. Sehingga ikan itu kelihatan oleh kita nih, ini arus ini, arus ini. Coba balik aja, balik, dindingnya kelihatan. Yang paling dahsyat ada lagi yang airnya yang satu itu, ya, asin, yang satu itu awan. Dan itu ada di Quran juga, surah 25, ya, Al-Furqan ayat 53. Hadza 'azbun furatun, kemudian wabilhun ujaj. Satu lagi asin. Yang ini tawar segar, yang ini apa? Asin. Itu di Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 53. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Balik lagi. Nah, yang ingin saya katakan adalah kalau disebutkan barzakh, jadi ada dinding pemisah yang tak nampak pemisahnya ini. Cuman kalau dilihat tempatnya, ada tempatnya. Ada tempatnya, cuman keadaan di tempat itu kita nggak tahu apa, karena ada pemisahnya. Nggak bisa merasakan yang ada di dalam, kecuali kalau sudah sampai ke tempat itu. Ketika disebutkan barzakh dalam Quran, ini ingin memberikan penekanan pada batas kehidupan yang terpisahkan, dan kita nggak akan pernah kalau sudah ke situ balik lagi karena ada pemisahnya. Intinya apa? Kalau sudah masuk ke alam ini, kenapa disebut dengan barzakh? Anda tidak akan pernah punya peluang untuk kembali lagi. Diam di sini, kelihatan oleh orang yang masih hidup, ditanam di dalamnya, di alamnya, di tempatnya. Tapi Anda sendiri dan kita yang hidup tidak akan pernah bisa saling melihat apa yang dirasakan. Dan kalau sudah masuk, nggak akan bisa balik lagi, karena ada dinding yang membatasi. Jelas? Oke, saya simpulkan dengan cepat.
Kenapa disebutkan dengan barzah? Untuk memberikan kesan bahwa kalau sudah masuk ke alam itu, jangan harap Anda untuk bisa kembali ke alam dunia, karena ada dinding kuat yang membatasi, sekalipun tak nampak dalam pandangan orang yang masih hidup. Paham? Maka turunlah Quran surah ke-23 Al-Mu'minun, baca ayat 99 sampai 100. Khususnya di ayat ke-100 ini. Ayat 100-nya di ujung ayatnya, min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada? Baik, saya percepat saja. Dan ketika datang kematian itu, lalu orang-orang yang tidak yakin dengan kematian itu, kehidupan setelah kematian, karena dia banyak menikmati dunia, tidak siap-siap dengan bekal akhirat, tidak siap-siap dengan bekal ke alam kuburnya, tahu meninggal tapi nggak menyiapkan bekal untuk meninggalnya, maka dia kaget pada saat dia meninggal itu, dan dia berkata, qala rabbirji'un, ya Allah, pengen balik lagi. Pengen balik lagi. Bahkan nanti di surah Al-Munafiqun itu jelas dikatakan, ya, fa as-saddaqa wa aqum minas salihin. Di sini juga nanti ayat 100-nya begitu, amalas salihah, ya Allah, berikan saya kesempatan, saya pengen mengganti semua kegiatan saya selama hidup sebelum meninggal. Berikan kesempatan sekejap saja, saya ganti semua dengan yang saleh, yang kau ridhai. Jadi Allah ingin menekankan bahwa jangan sampai ada penyesalan setelah masuk ke alam kubur ini, karena ada dinding pemisah yang tidak bisa membuat Anda itu kembali lagi ke dunia. Jadi mumpung belum masuk, siap-siap. Karena kalau sudah masuk ada pemisah yang kuat yang nggak bisa mengembalikan lagi kita ke dunia. Jelas sampai sini? Kalau mendengar kata barzah, ini akan dimaksudkan. Kalau mendengar kata barzah, maka ingat-ingatlah bekal apa yang sudah kita kumpulkan, agar tidak menyesal setelah masuk ke alam kuburnya. Itu maksudnya. Saya ulang, kalau mendengar kata barzah, maka segera tancapkan ke dalam jiwa untuk mengingat bekal yang telah kita kumpulkan. Karena kalau sudah masuk ke alamnya yang disebut dengan kubur, ada dinding pembatas yang akan menghalangi kita untuk kembali lagi ke tempat yang pernah kita beraktivitas. Tak akan mungkin bisa kembali. Apalagi kalau Anda menyelam ke lautan, atau misalnya melihat tayangan, tiba kemudian disebutkan di channel pengetahuan, ini ada dinding pemisah, ikan-ikan gak bisa masuk ke situ, dia balik lagi. Maka segeralah berpikir, itulah yang ditampakkan oleh Allah setelah kita wafat, ada dinding pemisah yang tidak akan pernah menjadikan kita kembali ke tempat asal. Paham? Yuk kita simpulkan. 1. Kesimpulan pertama, Allah menekankan dengan kata barzakh kepada setiap insan beriman. Kalimatnya insan beriman ya, kalau nggak beriman itu pilihan. Allah menekankan dengan kata barzakh pada setiap insan beriman agar berbekal berupa amal saleh sebelum wafat, sehingga tidak menyesal saat di alam kubur dan meminta kembali ke dunia. Tenang, masih dunia Bu, bisa diperbaiki. Alam kubur nggak bisa kembali. Sudah? Agar tidak menyesal saat di alam kubur dan minta kembali ke dunia. 1. Sudah? Baik. Nah, sekarang alamnya tadi disebut apa? Tempatnya. Kalau barzakh tadi kan pemisahnya. Ingat, ya. Nah, alamnya apa? Kubur. Tempatnya apa? Kubur. Oh, karena belum masuk kita ya. Barzakh itu pemisahnya. Saleh, salihah, ya. Barzakh itu apa? Pemisahnya. Kalau alamnya apa? Tempatnya apa? Nah, alam itu tempat. Alam itu tempat. Kenapa tempat disebut alam? Dari kata alima, kata alamat, penunjuk. Karena di tempat itu Allah menunjukkan tanda kebesarannya. Jadi setiap kita masuk ke tempat tertentu mesti kenal
Di mana setiap tempat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya kalau jalan-jalan cari tempat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau belajar di tempat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena itulah tempatnya disebut dengan alam. Ya, alam dunia, alam akhirat, alam hewan, alam tumbuhan dijamakkan jadi alamin. Siapa yang punya alamin? Siapa yang merawat? Yang punya, yang merawat, yang memberikan kebutuhan disebut Rabb. Kita memuji setiap hari 17 kali Alhamdulillahi Rabbil. Tapi yang muji ini nggak kenal Allah, itu anehnya. Atau barusan sholat tapi cari tempat yang menjauhkan dia dengan Allah. Itulah sebabnya kenapa disebut dengan alam. Kalau sudah muncul tanda kebesaran Allah, berubah dari alam jadi ayat namanya. Makanya kalau ke alam kubur, jalan-jalan ke kuburan lihat, itu mesti mampu mendekatkan diri dengan Allah bagi insan beriman. Insan beriman tuh begitu melihat nih kubur, ini alamnya. Makanya alamnya disebut kubur, tempatnya kubur. Kenapa bagian dari alam? Sebagai tanda bahwa kita akan ke situ. Supaya ingat. Makanya Nabi kan sering mengingatkan ke alam kubur itu kan untuk ingat akhirat kan? Bukan untuk ingat dunia. Ya, ini gambarannya. Baik, jadi sekali lagi, kalau alamnya disebut apa? Kubur. Juga tempatnya disebut apa? Artinya kubur menunjuk kepada tempat dan atau alam. Baik, pelan-pelan. Bagaimana keadaan di kubur itu? Ya, bagaimana keadaan di kubur? Mau yang baik dulu atau yang menegangkan dulu? Wah, yang baik dulu ya, tenang dulu. Baik, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Quran surah 3 Ali Imran ayat 169 sampai 171. Saya majukan dulu Ali Imran, saya simpan yang Al-Baqarah karena ini keterangannya lebih lengkap. Di Al-Baqarah itu pembukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ada ayatnya. Farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ada ayatnya. Allahu akbar. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan Anda duga orang-orang yang telah wafat meninggalkan dunia tapi dia menjadikan semua aktivitas dunianya itu sebagai bekal persiapan pulangnya. Dia lakukan semua kegiatan dunianya berdasar petunjuk Allah. Ya, jadi semua kegiatan dunia yang dilakukan berdasar petunjuk Allah, diikutkan petunjuk Allahnya, itu bahasa singkatnya disebut fi sabilillah. Di jalan Allah. Ya, di jalan Allah tuh mengikuti petunjuk Allah. Paham? Nanti ada beberapa bagian yang rendah sampai yang puncak. Puncaknya yang berjuang dengan nyawanya dan hartanya. Ya, dijahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Jadi mereka berjuang di jalan Allah dengan harta sampai jiwa sampai wafat. Itu tingkat tertingginya. Macam-macam, nanti ada yang ulama kan, ada yang pejuang saat berjuang dalam ya tindakan militer diniatkan fi sabilillah, ada. Tapi jangan lupa tingkat paling dasarnya adalah semua aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau kita niatkan mengikuti petunjuk dari Allah, itu aktivitasnya fi sabilillah, di jalan Allah untuk menaati Allah. Ya, jadi jangan batasi fi sabilillah itu dalam konteks perjuangan fisikal saja. Dalam artian perjuangan militer, jangan dibatasi di situ, itu puncaknya. Atau perjuangan ilmu. Ya, perjuangan ilmu itu di Quran surah 9 ayat 122. Seperti antum sekarang datang ini. Itu tinggi nilainya. Kalau tidak ada tuntutan berjuang dengan fisik, misal dan kita tidak berharap ini ya, kita jaga kedaulatan negara, Indonesia dalam ancaman, kita terpanggil seperti pejuang kita dulu melakukannya. Bedanya apa? Kalau niatnya fi sabilillah, karena Allah memerintahkan itu. Jadi berbahagialah bila ada satu negara, ada umat Islam di situ. Karena umat Islam yang ada di satu negara, dia akan berjuang membela dan memakmurkan negaranya atas perintah Rabbnya. Jadi kalau ada ancaman, itu orang Islam itu orang pertama datang, kita yang keluar. Ya, yang mengeluarkan resolusi jihad siapa? Ulama. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, itu ketua resimen wilayah Jawa Timur.
Resimen Jawa Tengahnya itu Mr. Kasman Singodimejo. Jawa Baratnya Kiai Haji Nur Ali. Kalau masuk ke Tasik Kiai Zainal Mustafa. Itu ulama semua. Jangan salah. Dan mereka mengambil risalahnya dari mana? Yang di Riyadus Shalihin itu. Yang babul niat, babul ikhlas wa ikhdarun niat. Bagaimana berjuangnya fi sabilillah, maka keluar resolusi jihad. Itu berjuangnya itu. Makanya nanti ada, kita temukan apa di antaranya? Ya, ada Hizbul Wapan. Ya, pasukan-pasukan itu relawan-relawan untuk berjuang. Dan nanti digabungkan dengan TNI. Makanya di Sabta Marga dari 7 itu, yang ketiganya itu ada keimanan. Sabta Marga kan 7 tuh di TNI itu ya. Yang pertama, kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila. Kedua, jadi patriot. Ketiga, kami kesatria Indonesia yang beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Baru yang keempatnya, kami tentara nasional Indonesia. Jadi tentara itu kalau ada iman. Tuh. Saya hafal karena saya ngajar itu. Ya, di situ ada keimanan. Di jiwa patriot, kenegaraan, kesatria, kapan? Ketika beriman. Nah, itu jalan yang tertingginya. Nah, tingkat terendahnya menjadikan semua aktivitas kita untuk menaati Allah. Itulah fisabilillah. Karena itulah dalam Islam semua kegiatannya itu ada panduannya. Temukan dimanapun, ada nggak orang baru bangun tidur sudah diberikan bimbingan? Nggak ada. Dan kalau kita mau jujur, bukankah semua aktivitas kita itu ada doanya? Ya kan? Nah, doa itulah bimbingan kegiatan yang menjadikan semua aktivitas kita mengikuti petunjuk Allah fi sabilillah. Bangun tidur ada doanya enggak? Ada. Terus mau mandi nih, ke kamar mandi, langkah kaki diatur, ada doanya enggak? Ada. Begitu keluar ada doanya. Masuk dengan keluar sama enggak doanya? Berpakaian ada doanya enggak? Antum mau kerja cari nafkah ada doanya enggak? Dibaca enggak? Katanya pengen berkah, pengen dilindungi Allah, tapi nggak dibaca. Aneh manusia zaman sekarang nih. Nah, doa itu bukan sekedar kalimat formal yang menjadikan kegiatan aktivitas jadi ibadah, bukan. Tapi isinya ini panduan hidup. Jadi kalau kita keluarkan, kita pahami, kita dalami, terus diamalkan, itu panduan. Contoh, yuk kita cek satu aja. Bangun tidur baca apa tadi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Oke, baik. Tahu dari mana? Ya. Saya tunjukkan pada Anda, bahkan dari mulai bangun itu sudah diajari cara bangunnya. Yang kalau dilakukan dapat pahala. Sunnah itu jangan dilihat aktivitasnya saja. Ikut Nabi dapat pahala. Baca doa dapat pahala. Tapi kalau kita niatkan doa itu untuk menaati Allah dan Rasulnya, itu saat pulang surganya sesurga dengan Nabi. Tidak cukup dengan amin. Tahu dulu. Dan dengan semua Nabi. Itu ada di An-Nisa, Quran surah 4 ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi. Allahu akbar. Makanya tiap hari kita minta 17 kali, teman-teman. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu siapa? Tafsirnya di An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Kita minta, ya Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kata Allah, ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa mereka? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ada orang yang di surga ditempatkan oleh Allah sesurga dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Masya Allah, ketemu lagi di surga. Antum di mana? Depan saya Kiai Fulan, belakang saya Ustadz Fulan. Kalau antum di mana? Saya biasa aja. Masya Allah. Ya, depan saya Nabi Ibrahim, belakang saya Nabi Musa, samping kiri saya Masya Allah Nabi yang katanya paling ganteng semoga bumi, Nabi Yusuf. Samping kanan saya Masya Allah Nabi Muhammad SAW. Dengan semua nabi. Siapa mereka ini? Mereka yang mendedikasikan semua hidupnya untuk menaati Allah dan Rasulnya. Dari bangun tidur terus dari keluar itu. Ya, contoh tadi saya janjikan Abu Daud misalnya, nomor hadis 1367. Ya.
dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau satu saat ingin menginap di kediaman bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, dan ingin tahu kebiasaan Nabi bangun di malam hari itu bagaimana, kapan waktunya, konversi jadi jam berapa kebiasaan Nabi bangun, bagaimana cara bangunnya. Nanti yang berangkat insyaallah umrah saya tunjukkan ini lokasinya gitu ya. Itu diceritakan oleh beliau, qala atau kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza istaiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya, fajalasa, duduk terlebih dahulu. Jadi bangun tidur terus duduk. Masa bangun tidur langsung mandi, ya selempongan kan? Hah? Naik delman istimewa, ku duduk di depan, duduk di muka, kudanya nggak bisa jalan. Hadisnya, oke, anak-anak TK diajarin yang betul, bangun tidur terus duduk, ya, duduk dulu. Ya itu kan hadisnya begitu, duduk dulu. Kemudian famasaha biyadihi min athari naumi, lalu beliau menghilangkan bekas kantuknya dulu dengan bagian tangan yang bersih. Makanya ada hadis lain kalau bangun tidur kan cuci tangan kan? Ya, itu kalau tahu bagian tangannya kotor atau menyadari bahwa tangan itu berkelana saat tidur, ya, yang bahkan di tempat yang tidak Anda tahu. Makanya kalau Anda ingin bersihkan, cari bagian yang bersih. Wa masaha biyadihi min athari naumi, menghilangkan bekas ngantuk. Jadi jangan baca doa dulu. Bacalah doa itu dalam keadaan sadar, jangan baca dalam keadaan ngantuk. Nah, problem yang terjadi memang bangunnya jam 3. Alhamdulillah. Ya, nah. Begitu sadar 4:30. Ada yang begitu? Nah, ini banyak wajahnya tuh. Ya, antum pasang alarm 3 kali kan? Iya kan? Mau bangun 3:30 tuh kan alarm jam 2:30, jam 3, jangan 3:15 kan? Alarm pertama untuk matikan alarm kedua kan? Alarm kedua untuk siap-siap kan? Itu. Nah, di hadis tadi diajarin kalau bangun ngantuknya hilangin dulu. Kalau nyambung ke sebelumnya tuh luar biasa. Atur waktu, jangan terlalu lama untuk istirahat itu, jangan begadang kecuali ada perlunya. Betul, itu narasi hadis. Begadang jangan begadang, begadang boleh kalau ada. Kapan Nabi bergadang? Kalau ada perlunya. Ya, diskusi dengan istri, membahas sekilas tentang kehidupan rumah tangga. Ada sahabat minta fatwa, Nabi balas. Setelah itu kalau nggak ada masalah, sudah Nabi selesai istirahat. Ba'da isya sebentar istirahat. Jadi teratur waktunya, sehingga potensi ngantuknya bisa ditekan. Nah, kalau bangun kemudian hilangkan bekas ngantuk, duduk sudah hilangkan bekas ngantuk, lalu kemudian membaca. Apa yang dibaca? Ada ayatnya, ada hadisnya. Jadi bangun tidur itu sudah ada ayat. 11 ayat penutup surah Ali Imran. Dari surah ketiga ayat 190 sampai ayat 200. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Catat ini ya. Saya sampaikan ini langsung kalau teman-teman ngaji tafsir dengan hadis dapat ini. Kalau antum biasakan baca ini, penutup Ali Imran ayat 190 sampai dengan 200, dan dipahami isinya, Allah akan jaga antum dari perbuatan maksiat selama hari itu. Satu. Yang kedua, membimbing antum untuk meningkatkan pengetahuan selama beraktivitas. Yang ketiga, dibimbing oleh Allah mengerjakan segala aktivitas yang mengantarkan pada ridha dan surganya. Itu makna yang Ali Imran di penutupnya itu. Makanya kalau benar paham ayat ini, gak ada pelajar yang bangun kecuali pintar di hari itu. Karena di situ ada ayat-ayat untuk riset, untuk merenung, untuk berpikir. Gak ada orang berbuat maksiat di hari itu, karena ada ayat taubat di ayat itu. Mudah-mudahan gak wafat dalam keadaan sedang maksiat sehingga terancam neraka. Dan minta, ya Allah, wafatkan kami seperti orang baik yang wafat sebelumnya, sehingga terjaga hari itu. Dan terjamin ketika beraktivitas keadaannya baik, karena dia senang dengan membangun silaturahim, membangun kesabaran. Wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan cenderung bahagia. Nah, untuk mengawali doanya itu supaya komitmen, maka ditanamkan dalam dirinya satu komitmen kuat. Maka disampaikanlah oleh sahabat Jundub bin Junadah dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma dalam Al-Bukhari nomor hadis 181. Keduanya mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin
Gini, ada amata, ada ba'dama. Kalau kata kerja terletak setelah ba'da dan ma, artinya apa? Hah? Artinya pekerjaan itu tidak terjadi. Jelas? Tapi yang terjadi adalah inspirasi dari aktivitas itu untuk aktivitas yang lain. Perhatikan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah ada kata ba'dama, ada amatana. Ya Allah, terima kasih Engkau memberikan kesempatan kepada hidup di hari ini. Walaupun mungkin bila datang ajal itu Engkau bisa wafatkan aku dalam tidur tadi. Cuma wafatnya nggak terjadi karena belum tiba ajal. Wa ilaihin nusyur. Nasyara itu artinya berpencar untuk kembali mencari bekal. Jadi kalau Anda, saya, kita dari kampung datang ke kota nyari bekal buat pulang, itu penyebarannya disebut nasyara. Pulangnya disebut ada. Sifatnya id, waktunya mi'ad, tempatnya ma'ad. Tempat kita pulang disebut ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Waktu pulangnya mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Baik. Nah, kita bangun tidur berjanji sama Allah, sifatnya nusyur. Wa ilaihin, ya Allah, terima kasih Engkau berikan kesempatan aku di hari ini menjalani kehidupan. Walaupun mungkin dalam tidur tadi Engkau bisa wafatkan kalau tiba ajalku, tapi aku diberi kesempatan hidup saat ini sampai dengan ajalku. Maka aku berjanji, ya Allah, sekarang aku akan mencari bekal supaya persiapan untuk pulang menghadapmu. Itulah wa ilaihin nusyur maknanya. Makanya sebelum tidur sunnahnya istighfar untuk mengevaluasi kegiatan sebelumnya yang salah. Setelah itu merencanakan, kalau hari ini tadi nggak jamaah, besok saya ingin jamaah. Kalau hari ini saya belum infak, besok ingin infak. Direncanakan malamnya. Fa idza faraghta wa ila rabbika. Tapi nggak tahu besok hidup atau enggak. Kita tawakal sama Allah. Yang penting sudah istighfar, sudah punya rencana. Istighfar yang dilakukan sebelum tidur membuat kita nikmat. Dan tawakal pada Allah sekalipun wafat. Ternyata Allah bangunkan lagi, kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Terima kasih ya Allah yang telah menahan rohku saat tidur tadi, tidak mewafatkanku sebelum datang ajalku. Aku berjanji hari ini aku akan menyempurnakan amalku demi mencari bekal pulang. Pertanyaannya betul dicari nggak? Kok bisa ada orang baca doa bangun tidur tapi aktivitas di hari itu bermaksiat? Katanya cari bekal, tapi bangun tidur sudah gibahin orang. Hah? Udah bikin status yang bermasalah. Jelas sampai sini? Nah, itu yang dimaksud apa? Fi sabilillah. Menjadikan semua kegiatan itu dilakukan untuk menaati Allah. Ibu merawat anak karena Allah atau karena sayang anak? Mulai bingung jawabnya. Allah. Kalau ibu merawat anak karena Allah, pasti ibu akan memberikan pendamping, pendidikan pada anak yang mendekatkan anak kepada Allah. Sekarang lihat buktinya sampai anak itu tumbuh. Kenal Allah. Gimana sholatnya? Gimana hubungannya dengan Quran? Kenal dia dengan nabinya? Kenal tidak dengan sahabat Rasulullah SAW? Antum nih anak-anak muda yang masih belajar. Antum belajar tuh karena Allah, karena ijazah. Allah. Gimana masuk kampus antum tuh? Kalau benar karena Allah, maka sifat-sifat yang Allah sampaikan lewat Nabi pasti diikuti. Belajar yang serius, harus sampai paham. Nggak ada masuk kelas keluar nggak paham. Umat Islam nggak begitu. Nabi kan ajarkan masuk kelas, duduk paling depan. Nggak paham tanya, baru keluar setelah paham. Dapat paham itu amalkan ilmunya di tempat ia tinggal. Nyambung semua. Ini duduk paling belakang. Nggak pernah nanya, ujian pinjam catatan teman. Terus karena Allah, fisabilillah.